Rusia telah memasuki fase baru dalam perang dan menyerang pabrik-pabrik militer di Eropa yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pasokan senjata ke Ukraina. Hari ini di Eropa, upaya pembakaran pabrik produksi drone tempur di Slovakia berhasil digagalkan. Sekitar 70 karyawan bekerja di fasilitas tersebut. Dan nilai properti di bengkel itu mencapai puluhan juta euro. Ini sudah menjadi upaya sabotase keempat yang serupa di pabrik militer di Eropa hanya dalam 1 bulan. Dan sebagian dari upaya tersebut, sayangnya, berhasil. Dan hari ini, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina untuk pertama kalinya menyebutkan satuan tertentu, GRU Federasi Rusia, yang berada di balik gelombang sabotase ini di Eropa. Dan Bloomberg menyatakan bahwa Uni Eropa saat ini belum siap untuk merespons secara efektif terhadap eskalasi perang hibrida dari pihak Rusia. Coba bayangkan, bahkan terhadap sabotase-sabotase ini pun Eropa tidak bisa merespons. Berbeda dengan Ukraina, karena Ukraina telah membuat situasi bagi Rusia sedemikian rupa, sehingga ternyata sekarang untuk mengirim minyak Rusia ke India, mereka harus membayar hampir 2 kali lipat. Biaya pengiriman naik hampir 2 kali lipat, yang sangat memukul pasokan minyak Rusia ke India. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas bersama topik ini, tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Silakan berlangganan saluran ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jadi di Eropa hari ini, 26 Agustus, berhasil dicegah upaya keempat dalam sebulan untuk meledakkan pabrik militer. Di Slovakia, 2 orang yang diduga merencanakan sabotase telah ditangkap, dan 1 orang lagi ditangkap di Jerman. Polisi menyita campuran mudah terbakar, alat-alat, ponsel, kamera video, dan rencana. Dan kemudian diketahui bahwa campuran mudah terbakar yang disita itu adalah napalm. Target sabotase adalah pabrik drone milik perusahaan Ukraina Skytor yang berada di kota Prešov. Kantornya di Kiev sudah hancur akibat serangan Rusia pada Mei 2026 lalu. Perusahaan Skytor memproduksi drone Raybird di Slovakia melalui anak perusahaannya, Traposon. Traposon, drone tanpa awak, mengirimkan koordinat target secara real-time dan terintegrasi dengan sistem artileri HIMARS, Caesar, dan Krab. Jadi ini adalah drone pengintai dan koordinasi yang sangat canggih. Sangat penting, koordinat. Perusahaan Skytor sudah mempersiapkan diri untuk serangan semacam ini dan telah menyebarkan fasilitas produksinya ke berbagai wilayah di Ukraina dan di luar negeri. Pada tahun 2025, Skytor dan perusahaan Inggris Prevail Partners mengumumkan pembentukan usaha patungan dengan rencana merekrut 160 orang di Inggris. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan perusahaan Denmark, Quadset, dan juga menempatkan produksinya di sana. Namun ini bukanlah insiden pertama yang serupa di Eropa dalam sebulan terakhir. Pada 15 Agustus, di Tallinn, terjadi pembakaran gedung yang digunakan oleh perusahaan Estonia, Milrem Robotics, yang memproduksi robotika militer dan memasok sistem ke Ukraina. Kemudian di Latvia, 3 warganya ditangkap karena dicurigai mengorganisir pembakaran tersebut. Pihak berwenang Estonia kemudian menyelidiki kemungkinan keterlibatan Rusia secara khusus. Pada 13 Agustus, terjadi ledakan dahsyat di pabrik KNDS AMA Itali di Califero, dekat Roma. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari holding pertahanan KNDS yang memasok senjata ke Ukraina dan memproduksi amunisi untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di Kiev, perlu saya catat, terdapat anak perusahaan KNDS Ukraine yang beroperasi. Sebelumnya, pada 10 Agustus, kebakaran terjadi di wilayah Tritonia di Bulgaria. Sekitar 300 pekerja dievakuasi saat itu. MCO dimiliki oleh pengusaha senjata Bulgaria, Emiliano Gebrev, yang perusahaannya telah memasok persenjataan ke Ukraina sejak tahun 2014. Jadi perlu saya catat, ini adalah anak perusahaan Rusia di seluruh Eropa. Dan inilah hari ini. Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di bawah Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Andrei Kovalenko, menyatakan bahwa di balik sabotase, upaya pembunuhan dan ledakan di fasilitas militer di negara-negara Uni Eropa, terdapat Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, yaitu GRU. Menurut datanya, di luar negeri terdapat beberapa unit khusus intelijen militer Rusia yang beroperasi secara bersamaan. Yang pertama adalah Unit Militer 29155, yang terdiri dari sekitar 400 orang dan secara khusus berspesialisasi dalam operasi luar negeri.
Peledakan gudang amunisi dan pabrik militer, peracunan, percobaan pembunuhan, dan sabotase lainnya. Itulah bidang keahlian mereka. Kedua adalah Pusat 795 yang juga dikenal sebagai Unit Militer 75.127. Ini adalah struktur yang terpisah, sangat rahasia dan otonom, dengan keahlian utama penculikan orang dan melakukan sabotase di luar Rusia. Dan di sini, struktur hierarki komando sangat mencolok. Pusat 795 hanya tunduk langsung kepada Kepala Staf Umum Federasi Rusia, Valery Gerasimov, yang pada gilirannya secara pribadi melaporkan aktivitas unit tersebut kepada Vladimir Putin. Jadi di balik semua ini, secara langsung ada si kerdil botak Vladimir Putin. Tapi itu belum semuanya. Tepat hari ini, 26 Agustus, Dinas Keamanan Ukraina dan Polisi Nasional berhasil menggagalkan aksi teror terhadap Kepala 1 SSR, salah satu perusahaan di kompleks industri pertahanan di wilayah Kiev. Perlu saya catat, pada Mei 2026, di Odessa, seorang pembunuh bayaran dari Rusia ditangkap. Ia, atas perintah Dinas Rahasia Rusia, mencoba membunuh pejabat tinggi Angkatan Laut Ukraina. Lalu pada April 2026, di Kiev, agen-agen FSB yang sedang mempersiapkan upaya pembunuhan terhadap salah satu pimpinan Federasi Pengusaha Ukraina berhasil dibongkar. Dan masalahnya adalah di Ukraina, agen-agen FSB dan GRU seperti itu berhasil ditangkap dan dinetralisir. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Eropa. Dan perlu saya catat, ini bukan penilaian saya sendiri. Bloomberg hari ini menulis bahwa drone tak dikenal, bahkan yang jelas-jelas milik Rusia, termasuk drone tempur, terus-menerus memasuki negara-negara Uni Eropa sejak tahun lalu. Jumlah sabotase yang berhasil dicegah oleh Dinas Intelijen dan yang benar-benar terjadi terus meningkat. Dinas Intelijen sudah berbulan-bulan memperingatkan tentang aksi-aksi yang sedang dipersiapkan. Dari pihak Rusia, ada upaya untuk menguji ketahanan NATO, termasuk melalui invasi terbatas atau penyusupan pasukan tak bertanda yang disebut sebagai Little Green Men. Namun, mentalitas pertahanan yang masih dominan di Eropa membuat Eropa hanya bereaksi terhadap semakin banyaknya aksi perang hibrida yang dilakukan oleh Vladimir Putin dan rezimnya terhadap Eropa. Orang-orang Eropa hingga kini masih terutama fokus pada mengidentifikasi provokasi-provokasi tertentu dengan melawan provokasi tersebut. Namun mereka belum berhasil menciptakan mekanisme penangkalan yang efektif yang secara konsisten dapat menahan Moskow untuk tidak melanjutkan atau meningkatkan provokasi tersebut. Seperti yang Anda pahami, tidak ada seorang pun yang bahkan memikirkan tentang serangan pencegahan apapun. Mereka terbiasa hanya bereaksi. Secara kasar, kamu dipukul dan kamu hanya bertahan. Tapi kamu tidak menyerang lebih dulu. Bahkan untuk membalas pun kamu tidak melakukannya. Apalagi menyerang lebih dulu. Artinya, Eropa bahkan tidak membalas. Mereka hanya bertahan, tapi tidak melakukan penangkalan. Bloomberg secara langsung mengaitkan hal ini dengan rapat bulan Desember yang sudah kita ketahui, di mana Vladimir Putin menuntut agar tahun ini NATO dan Uni Eropa dipecah. Untuk itu, bisa saja dilakukan operasi terhadap negara-negara Eropa anggota aliansi, mulai dari serangan siber hingga militer. Dan arah kedua dari serangan hibrida ini adalah destabilisasi Moldova. Dan saya ingatkan, pada bulan Agustus di Bandara Leipzig-Halle di Jerman dan di dekatnya, 2 kali ditemukan drone yang membawa bahan peledak, termasuk di dekat pesawat angkut militer Ukraina. Artinya, ini sudah merupakan serangan terbuka secara langsung. Namun hingga kini belum ada tanggapan. Sementara itu, Ukraina tetap bertindak lebih dulu dan menerapkan, bisa dibilang, sanksi terhadap Rusia. Tarif pengangkutan minyak Rusia jenis Urals dari pelabuhan barat Federasi Rusia ke India naik tajam pada bulan Agustus, di tengah tingginya permintaan kapal tanker dan risiko keamanan bagi kapal yang mengangkut minyak mentah Rusia. Dunia mulai menyadari bahwa jika kamu berurusan dengan orang Rusia yang kotor, akan ada masalah. Dan inilah biaya sewa kapal tanker kelas Suezmax yang mengangkut sekitar 140.000 ton minyak dari pelabuhan Rusia di Laut Hitam, Novorossiysk, ke India telah naik ke level tertinggi. Selama musim panas, sekitar 20 juta dolar. Padahal sebulan sebelumnya biayanya sekitar 13 juta dolar. Dan tahukah Anda, kenaikan tajam tarif ini langsung terkait dengan meningkatnya serangan drone Ukraina terhadap kapal tanker di Laut Hitam dan juga di pelabuhan Novorossiysk itu sendiri.
yang menyebabkan seringnya penghentian sementara proses pemuatan minyak di pelabuhan Novorossiysk. Jadi, orang Rusia diberitahu secara langsung, dengar, kalian mau kami mengambil risiko, mengangkut minyak kalian? Kalau begitu, bayar kami hampir 2 kali lipat. Tidak mau bayar? Ya sudah, jangan bayar. Ngomong-ngomong, India memang sedang berbicara dengan orang Rusia seperti itu sekarang. Dengan nada seolah berkata, kami yang menentukan aturan, kalau kalian tidak suka, ya silahkan pergi saja. Ya Tuhan, orang Rusia, siapa lagi yang mau bekerja sama dengan kalian? Jadi, misalnya, India tetap menjual bensin dan solar kepada orang Rusia, tapi dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Dan ketika orang Rusia mengeluh dan mulai berkata, India, kami kan menjual minyak ke kalian dengan diskon, jadi berikan kami diskon untuk bensin. India berkata, dengar, kalau kalian banyak tingkah, kami juga akan membeli minyak lebih sedikit meskipun dengan diskon. Dan kalian juga tidak akan mendapatkan bensin, jadi lebih baik kalian tenang saja. Secara umum, dari saya pribadi, orang Rusia tahu diri. Lupakan, kalian sudah terbiasa berpikir bahwa kalian itu bangsa imperialis. Jadi lupakan saja itu, sudah, ketahuilah tempat kalian. Kalian itu negara kelas 3. Bukan negara dunia kedua, kalian itu negara dunia ke-17. Sudah. Pom bensin, dan sekarang pun sudah sulit untuk mengatakan kalian itu pom bensin. Karena kalian sendiri mengemis dan meminta-minta ke seluruh dunia agar diberi sedikit bensin. Oh, selain itu, kenaikan tarif juga terjadi di rute-rute lain. Pengiriman minyak dengan kapal tanker kelas Aframax dari pelabuhan Baltik Primorsk ke India rata-rata naik menjadi $13 juta untuk satu perjalanan satu arah. Dari sekitar $8 juta pada awal Juli. Jadi, sebulan yang lalu. Dan saya ingatkan, drone Ukraina yang Byte juga beroperasi di sana, di Laut Baltik. Akan lebih baik lagi jika Eropa akhirnya mencontoh Ukraina dan mulai bertindak. Saya akhiri sampai di sini, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan kasih like. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.